kita baik. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga memelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Kita bisa melewati itu karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita belajar satu tema penting ini dalam konteks konseling keluarga. Cara mengendalikan emosi orang tua terhadap anak. Cara mengendalikan emosi orang tua terhadap anak. Saya baca satu ayat saja dari Amsal 15 ayat 1. Firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, ada dua pengertian di ayat ini. Yaitu bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Yang kedua, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya baca satu ayat lagi dari Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Nah, ketika kita melihat ayat ini maka kita melihat bahwa dampak perkataan kita itu penting dalam membangun sebuah hubungan yang baik, termasuk dalam konteks mengendalikan emosi. Apalagi orang tua terhadap anak. Mungkin anak-anak bikin jengkel. Mungkin sikap anak-anak yang tidak nurut bikin orang tua emosi dan menjadi marah. Tapi ayat ini mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ini dikontraskan. Nah, jawaban yang lemah lembut itu kita perlukan. Bukan jawaban dalam arti sekedar jawaban kita menjawab apa kabar baik. Bukan itu. Tapi satu kehidupan kita untuk menjawab kehidupan ini. Menjawab situasi kita. Itu yang menjadi poin penting yang dikatakan justru meredakan. Kalau ada orang yang marah, kalau ada orang yang kesal, kalau orang tua kita jengkel atau kita jengkel, ya, maka ini mengatakan sikap kita yang lemah lembut itu penting. Karena sikap lemah lembut itu lahir dari kepribadian yang stabil. Lahir dari satu kehidupan yang rohani. Orang yang rohani biasanya lebih stabil dan emosinya juga stabil. Kata-kata stabil, pemikiran juga baik. Sehingga dia bisa menghadapi sebagai jawaban atas persoalan hidupnya dengan cara yang bijak dan terhormat. Nah, yang pertama adalah bahwa coba kita sadar bahwa sikap kita sebagai orang tua yang mudah marah, mudah panik atau mudah meledak atau tidak terkontrol dalam konteks kemarahan adalah sikap yang buruk dan tidak benar. Mengapa Pak Koni mengatakan buruk? Karena nanti anak-anak bisa menjadi terluka. Karena nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mudah meledak juga. Karena anak-anak akan menjadi anak-anak yang sulit juga punya self control yang baik. Karena dia lihat papanya kalau marah itu meledak kayak orang kesurupan. Kalau mamanya marah itu waduh semua piring melayang. Ya, kayak ada perang dunia ketiga. Sehingga anak-anak tidak ada referensi baik untuk kemudian mereka belajar. Tidak ada sesuatu teks hidup dari orang tua yang bisa mereka kutip sebagai referensi hidup mereka. Yang memperkuat karakter mereka untuk menjaga diri mereka. Untuk mengontrol emosi mereka. Nah, orang tua harus tahu bahwa sikap mereka baik atau buruk itu dilihat dan direkam oleh anak. Anak-anak tanpa sadar itu akan meniru. Nah, pola peniruan itu adalah pola belajar anak. Yang paling primitif. Di mana anak-anak selalu melihat pola orang tua. Dan tanpa sadar itu direkam. Dan itu yang di copy paste. Dan itu sebabnya mari kita sadar bahwa sikap kita yang mudah meledak. Bukan cuma tidak sehat. Bukan cuma tidak baik. Tapi berbahaya sekali bagi anak-anak kita. Mereka menjadi bermasalah dalam karakter. Terutama mereka tidak punya rem atau self control yang baik. Karena orang tua memperlihatkan pola yang begitu buruk. Yaitu mudah meledak. Dan emosinya tidak bisa dikendalikan. Hal yang kedua adalah seperti yang saya baca di ayat kedua yaitu Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, orang yang menguasai dirinya. Nah, kalau kita baca di teks Galatia sebagaimana yang Paulus tulis kepada jemaat Tuhan di Galatia, maka salah satu buah roh adalah menguasai diri. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus,
Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus akan melahirkan satu buah di antara 9 buah yang lain. Yaitu punya penguasaan diri yang tinggi. Nah, orang tua yang mudah meledak itu mencerminkan satu aspek yang penting, yaitu mereka tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Siapa orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus? Siapa orang yang hidupnya dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus? Adalah mereka yang setelah percaya Yesus, mereka membuka diri untuk dibimbing. Mereka mau untuk diajar. Mereka rela untuk dibentuk. Memang pembentukan tidak ada yang gampang. Pembentukan itu sulit dan mungkin menyakitkan. Orang Israel dibentuk di padang gurun itu sangat menyakitkan. Sehingga dari hampir 2 juta orang hanya 2 yang lolos dari generasi lama. Yang lain tewas. Mengapa? Karena mereka tidak siap dibentuk. Nah, apa yang mereka pikirkan dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di hidup mereka untuk membentuk mereka tidak cocok. Sehingga ini menimbulkan bukan cuma salah paham tapi ketidakpatuhan mereka. Padahal ketika kita rela untuk menundukkan diri pada otoritas Roh Kudus, Dia akan memimpin kita. Nah, waktu Dia membentuk kita, Dia memoles hidup kita menjadi halus, menjadi baik. Nah, itu butuh komitmen kita juga. Butuh kesediaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, orang yang barangkali tidak siap membayar harga, tidak siap untuk dibentuk, tidak siap juga untuk diproses oleh Tuhan, menjadi sulit untuk bisa menguasai diri. Sebab apa? Orang yang menguasai diri telah belajar dari komitmen, pengorbanan, pembentukan, penundukan diri. Dan dia mau belajar dengar-dengaran. Nah, orang yang tidak mau melalui proses seperti itu sulit. Padahal poin kedua saya ingin mengatakan bahwa kita belajar untuk menguasai diri. Nah, mengapa orang itu meledak? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Mengapa orang yang gampang sekali untuk mungkin berantak. Di jalan kalau ada orang nyalip, langsung emosi. Orang klakson tiba-tiba di muka kaca, apa sih? Ngapain lu? Wah, kata-kata kebermetan keluar. Emosinya keluar. Padahal dia pakai jas, pakai dasi. Mau pergi berkhotbah. Tapi mudah meledak. Orang bicara salah, dia tersinggung dan marah. Apa sih? Orang salah lihat, dia menentang orang itu. Jadi sangat berbahaya dan berisiko. Kalau kita, apalagi sebagai orang tua, tidak punya self control yang baik. Gak punya kematakan jiwa. Spiritualnya itu sangat di kulit. Kerohaniannya itu ritualistik sekali. Banyak orang beragama yang melakukan banyak ritual keagamaan tidak mendasar. Sehingga seringkali marah, meledak, melakukan hate speech, mengajak orang untuk benci orang, menghina orang, mengkafir-kafirkan orang, ya, menjustifikasi orang dan bla bla dan sebagainya. Artinya apa? Spiritualitas dia itu hanya di kulit dan bukan mendasar ke dalam jiwa. Orang yang paling spiritual, orang bertanya pada saya, Pastor Tony, menurut Pastor Tony, ciri orang satu aja misalnya, yang paling berkualitas rohaninya apa? Dia mencintai sesamanya. Tidak melihat siapa orang itu. Latar belakangnya, agamanya, keyakinan, status. Bahkan kalau orang jahat pun, orang yang spiritualis sejati, dia mengasihi orang jahat itu. Mengapa? Karena Tuhan pun mengasihi dia, memberi dia kesempatan untuk bertobat. Jadi kita membangun di mana kita punya sifat untuk bisa punya penguasaan diri yang baik. Hal yang ketiga yang penting menghadapi orang tua yang mudah marah atau tidak bisa mengontrol diri adalah melatih diri untuk menjadi lebih matang. Nah, seringkali masalah yang Tuhan izinkan terjadi adalah kesempatan kita untuk belajar. Di akhir hidup Yosua, Tuhan bilang bahwa ada beberapa suku bangsa di sekitar mereka yang tidak dituntaskan oleh Tuhan di zaman Yosua. Karena dikasih PR buat generasi berikut untuk mereka belajar berperang. Mereka tidak hanya dengar cerita, tapi mereka punya pengalaman bagaimana mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan mereka. Nah, jadi ketika ada masalah, tergantung kita melihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah masalah karena kesalahan dan dosa. Untuk itu, kita belajar dari kesalahan kita. Untuk tidak jatuh di dua lubang yang sama. Ya. Tapi kalau masalah itu bukan karena kesalahan dan kebodohan kita. Seperti Ayub misalnya, punya persoalan yang sangat complicated. Maka kita harus memahami dalam perspektif yang kedua. Yaitu bahwa ini ruang yang Tuhan sediakan. Untuk apa? Supaya kita belajar. Supaya kita bisa lebih dewasa.
supaya kita lebih matang. Nah untuk itu kita memerlukan dua hal. Satu adalah kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati penting, Pastor Tony? Begini, orang yang sombong sampai dunia kiamat tidak mau belajar. Karena pikirnya sudah tahu, you gak usah tahu, saya sudah tahu. You gak usah bilang, saya sudah lebih dulu tahu dari kamu. Jadi orang yang sombong tidak pernah mau belajar. Menutup telinga, menutup hati untuk tidak mau dengar masukan yang baik. Jadi orang yang mau melatih diri untuk matang. Mulai setiap persoalan, entah itu perspektif karena itu ada sebuah kesalahan kita perbaiki, atau karena ruang untuk belajar seperti yang dialami Ayub. Nah kita harus belajar untuk punya rendah hati. Kerendahan hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, nggak boleh. Sombong nggak boleh, minder juga nggak boleh. Tapi rendah hati. Karena rendah hati itu membuat kita belajar. Yang kedua, komitmen. Siapa mau belajar melalui setiap persoalan, melatih diri untuk matang? Orang yang punya komitmen. Dan ini dua-duanya sama-sama tidak mudah. Rendah hati susah, komitmen juga susah. Banyak orang yang undur dari pelayanan karena mereka kehilangan rendah hati dan juga kehilangan komitmen. Ketika ditegur, marah. Ketika ditegur, tersinggung. Dikasih tahu, jangankan dikritik. Dikasih tahu baik-baik pun nggak diterima. Artinya ini orang sombong. Dia pergi dan tidak menggubris nasihat yang dikasih. Padahal nasihat itu lahir dari sebuah tujuan yang baik untuk kebaikan dia. Tapi itu pun ditolak. Dia tidak punya kerendahan hati untuk belajar dan tidak punya komitmen untuk mau maju. Dan kalau itu benar, wah susah sekali. Padahal setiap kali pengalaman, bahkan masalah kita, bahkan jika itu kesalahan kita, adalah kita bisa melatih diri untuk belajar menjadi matang dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita mampu untuk bisa punya self control yang baik. Hal yang keempat, orang tua belajar untuk berpikir rasional. Biasanya orang yang mudah meledak atau yang tidak punya self control, atau orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa memanage emosinya, hidupnya labil dan gak punya prinsip, adalah orang yang tidak berpikir rasional. Dia berpikir sangat-sangat situatif. Pemikirannya sangat-sangat emosional. Sehingga gak berpikir rasional, tidak hitung dampak dari sikap dia. Kalau kita kasar, kita mulai meledak, kita gak stabil, negatif, justifikasi, gak matang, labil. Maka itu menggambarkan bahwa kita gak pernah punya kehidupan termasuk pemikiran yang rasional. Artinya kita masih childish sekali. Gampang rapuh, gampang tersinggung, gampang meledak, gampang emosi, gampang melakukan kekerasan. Mungkin kata-kata kita merendahkan, memfitnah, menghujat, menghakimi, atau mungkin malah kata-kata yang mengerikan, yaitu mengutuk. Mengapa? Karena kita tidak punya self control, lalu kita juga tidak belajar untuk cool, untuk tenang. Nah Yesus itu memberi kita contoh. Di tengah-tengah badai ketika semua orang sudah ketakutan dan panik, menjerit-jerit, berteriak-teriak histeris, tapi Yesus tenang dan tertidur di tengah gelombang. Hebat sekali. Ya, nah kita belajar untuk tenang supaya bisa berpikir jernih. Firman Tuhan katakan, biarlah kita tenang supaya kita bisa berdoa. Nah orang yang rasional itu tenang. Dia dengar baik-baik, dia lihat situasinya, dia amati, dia mikir. Memang kadang-kadang agak lama mikir, tutup mata, dia geleng-geleng kepala, dia pikir gimana. Baru dia kemudian buat satu pernyataan yang sejuk, yang menyejukkan. Ketika orang mengeluh, katakanlah istri mengeluh, anak-anak mengeluh, suami yang baik dia akan dengar. Masih ada lagi Ma? Iya, oke. Masih ada lagi? Oke. Jadi gini ya Ma ya. Menurut Papa ada 2-3 hal yang penting buat kita dalam situasi seperti ini. Nada bicara bagus tanpa menghakimi, kata-kata juga positif. Ini menggambarkan orang itu bukan cuma sekedar matang, tapi dia pakai otaknya. Dia rasional dan bukan emosional. Nah biasanya anak-anak itu emosional sekali. Gak berpikir panjang, asbun aja. Asal keluar aja. Asal nyeblak aja. Tapi orang yang rasional dia berpikir jauh. Berpikir semua implikasinya. Dan dia hitung setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan orang rasional itu
adalah orang yang bisa mengontrol diri. Atau orang yang mengontrol diri adalah orang yang juga yang rasional. Untuk menutup renungan saya mengatakan bahwa kita semua harus belajar untuk penundukan diri. Supaya Roh Kudus menuntun hidup kita. Untuk menjadi dewasa. Menjadi matang. Dan untuk itu kita belajar untuk punya kerendahan hati. Seperti saya singgung bahwa kerendahan hati membuka kita untuk bisa belajar. Kerendahan hati membuat kita mau mendengar masukan yang baik. Kadang hanya orang rendah hati yang mau dibentuk, mau terima nasihat yang baik untuk kebaikan dia. Dan komitmen menjadi sangat penting karena kita tidak belajar satu hari dan satu kali. Tapi sepanjang hidup kita diproses, butuh komitmen yang berkelanjutan. Dan ketika Tuhan memberi kita ruang buat itu, marilah kita belajar untuk berdoa. Supaya kita punya kematangan jiwa sehingga kita bisa berpikir dengan rasional. Setiap keputusan kita pertimbangan yang baik. Dan dengan begitu kita bisa menjadi berkat buat anak kita. Dan bukan menjadi pemicu buat konflik atau membuat mereka menjadi terluka karena sikap kita yang emosional. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.